Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Pada ajang Gias 2024 lalu, Mercedes-Benz kembali meluncurkan salah satu line up yang legendaris, sedan yang sebenarnya sudah sangat lama ada di Indonesia, yaitu E-Class generasi terbaru. Dan kini kami berkesempatan langsung untuk mengetes jangka panjang E-Class generasi terbaru tersebut yang berkode bodi W214. Dan mobilnya sudah ada di sebelah saya ini adalah varian E300 AMG Line. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa desain, kemudian fiturnya, dan juga bagaimana rasa berkendara dan apa kehebatannya? Ikuti terus video ini. W214 ini sebenarnya secara overall, kalau dari keluarga sedan mediumnya Mercedes-Benz, ini sebenarnya sudah memasuki generasi ke-10. Tapi kalau diurut dari nomenklaturnya, E-Class, nah Mercedes-Benz itu menyebutkan bahwa W214 ini baru generasi ke-6. Jadi sebenarnya sedan medium Mercedes-Benz itu sudah ada sejak tahun 1950 dengan kode bodi W120. Dan kalau di Indonesia, sedan medium pertama yang ada di Indonesia bukan S-Class ya, tapi waktu itu 200, 280, dan lebih dikenal dengan 200 atau Mercy Mini, itu memiliki kode bodi W104. Dan di Indonesia masuk W123, W124, W210, W211, habis itu ngurut semua sampai W214. Kalau di Indonesia total ada 104, 123, 124, 210, 7 generasi, jadi 7 generasi E-Class yang ada di Indonesia. Jadi memang Mercedes-Benz itu memang dari masa ke masa memang kalau nomenklatur tuh suka agak kurang konsisten gitu ya. Bayangkan dulu tuh namanya 300E, sekarang jadi E300. Tapi itu biasa sebenarnya di sebuah lini produk dari sebuah mobil. Oke, secara desain sebenarnya ini kalau dibandingkan dengan C-Class-nya ya, sebenarnya mirip-mirip. Jadi antara W205 dan juga W206 itu kalau diperhatikan secara nggak terlalu serius gitu ya, nggak terlalu mendetail, itu rasanya nggak terlalu beda gitu ya. Nah, terjadi juga di W213 dan W214, apalagi 213 yang facelift terakhir, itu rasanya tuh masih agak mirip-mirip dengan mobil ini. Tapi ada beberapa detail yang membedakan sebenarnya. Yang pertama adalah garis bodinya. Garis bodi itu terlihat atapnya lebih landai, lebih streamline, supaya menghasilkan koefisien drag yang lebih baik jika dibandingkan dengan pendahulunya. Dan kita lihat untuk bagian depannya ya, headlamp ini berbeda sepenuhnya sebenarnya, tapi memang dia sudah menggunakan lampu dengan teknologi digital light yang sebenarnya sama dengan Mercedes-Benz S-Class. Kemudian di AMG Line ini dia menggunakan seperti ini nih, desain grillnya yang ada silver arrow seperti ini. Ini HC AMG Line, sedangkan di E200 grillnya beda, nggak seperti ini, dia lebih polos. Kemudian AMG Line juga menggunakan body kit yang lebih sporty dibandingkan E200. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesin ini sebenarnya sama dengan C300 W206 yang sudah hadir di Indonesia juga. 2000 cc, 4 silinder turbo, tapi dia berbatu dengan motor listrik ringan atau mild hybrid 48 volt. Nah, tenaga mesinnya mencapai 258 horsepower serta torsi 400 Nm, tetapi Mercedes-Benz mengklaim bahwa mild hybrid ini mampu nge-boost lagi tenaganya dengan dorongan tenaga sebesar 23 horsepower serta torsi 205 Nm. Wow. Jadi tentunya dia tidak akan memberikan tenaga yang besar, tapi akan lebih irit bahan bakar jika dibandingkan dengan mesin yang tanpa mild hybrid. Kemudian mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis 9G-tronic atau 9 percepatan konvensional masih ya, bukan kopling ganda, dan mengalirkan semua tenaganya ke roda belakang. Kemudian bagian sampingnya seperti ini memang, nah ini bisa dilihat ya, garis atapnya tuh dia lebih landai dibandingkan W213. Kemudian velg, dia menggunakan untuk MG Line, dia menggunakan velg dengan desain seperti ini, yang mirip sebenarnya dengan C-Class-nya juga MG Line. Dia menggunakan diameter 19 yang dibalut dengan dua ban berprofil 245 45, dan belang ya, belakangnya lebih lebar. Profil bannya 275 40
ring 19. Kemudian spion, ada kamera 360, dan yang menarik adalah di E-Class dia door handle-nya pop up seperti ini. Nah, dia akan menutup ketika dikunci dan akan keluar jika Anda membuka pintunya. Kemudian coba kita tes ya dikit. Ini sebenarnya bisa di slide juga seperti ini. Nah, tuh dia keluar. Kalau misalkan kita terjepit tangannya di sini nih, dia akan sakit atau tidak? Coba ya kita tes ya. Mana kuncinya? Nah, kunci seperti ini. Aduh. Tapi nggak sakit. Aman. Kemudian, nah bagian sampingnya juga meski dia AMG line, tapi dia dilengkapi dengan aksen aluminium brush seperti, bukan chrome sih, bukan sampai yang ke tahap chrome, tapi ini aluminium brush. Dan kita lihat bagian belakangnya. Dan bagian belakangnya seperti ini. Sebenarnya kalau lihat bagian belakangnya, dia desainnya itu memang sebahasa gitu sama dengan C-Class generasi terbaru seperti ini juga. Jadi memang Mercedes-Benz itu sejak generasi W205, W213 itu desainnya mirip-mirip gitu. Kadang-kadang agak sulit juga membedakan antara C-Class ataupun E-Class. Begitu juga di W214 ini. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan hal yang positif karena ini semuanya benar-benar baru dibandingkan W213. Lampunya saja keren banget ini, dia LED seperti ini dan dia ada desain silver airway juga di bagian lampunya, di LED-nya seperti ini. Kemudian dia berpadu dengan garis chrome di atasnya. Lampunya juga lebih lebar ya dibandingkan W213. Tapi ini yang menjadikan dia mirip dengan C-Class sebenarnya. Kemudian untuk AMG line body kitnya bumper seperti ini, ada AC diffusernya dan ya khasnya Mercedes-Benz, bolongan pipa knalpot palsu. Kemudian nah bisa dilihat ya atapnya juga dia lebih landai gitu ke bagian bagasi, tarikan garisnya tuh lebih halus dibandingkan W213. Kemudian kita lihat apa yang di balik bagasinya. Sudah electrical untuk pembukaannya. Kemudian di sini ada hanger buat barang kayak ini. Bagian bawahnya kita lihat ya nggak ada ban serep seperti biasa, adanya tire repair kit. Kemudian ketika Anda kurang gitu ruangnya di bagasi, ketika Anda harus membawa barang yang besar, nah ini bisa dilipat, tinggal tarik tuas yang ada di sini. Tuh, mudah sekali. Tapi untuk melipat kembalinya ya Anda harus melipat secara manual. Oke. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan untuk bagian belakangnya, impresi pertamanya ya, kenapa ya mobil udah medium sedan ya, sekelas E-Class, kemudian di BMW juga terjadi, itu nggak selega E-Class atau seri 5 zaman dulu gitu ya. Di W214 ini, generasi terbaru, masih nyaman sebenarnya, cuman tidak seleluasa E-Class W213, 212, 211, 210. Nah, di 210, 211, bahkan sampai 213 itu rasanya duduk belakangnya tuh masih cukup leluasa dan lapang gitu. Nah, di mobil ini bisa dilihat, ini posisi berkendara saya, tinggi saya 170 cm, dan ya memang dia masih ada ruang yang tersisa sih, tapi itu berkat lekukan joknya yang seperti ini. Kemudian nah bisa dilihat nih bagian kaki saya dengan tinggi saya yang 170 cm dan memang badan saya tuh panjang di kaki. Bisa dilihat nih, tidak terlalu tersangga dengan baik gitu ya. Kenapa ya? Sedan-sedan Eropa zaman sekarang tuh. Tapi untungnya headroom masih ada ruang yang cukup lapang. Nah, tapi jika dipertemukan dengan rival utamanya yaitu BMW seri 5 G60, memang ini slightly lebih nyaman dibandingkan seri 5. Seri 5 tuh duduk belakangnya memang nggak tahu kenapa itu lebih nyaman yang G30 dibandingkan G60. Yang di G60 tuh mungkin banyak keluhan orang joknya keras lah, kemudian tidak terlalu lapang lah. Tapi di E-Class ini sedikit lebih better. Kemudian untuk tengahnya ada armrest, tapi nggak ada cup holder. Ini dibuka juga bukan cup holder, ini untuk menyimpan kartu mungkin atau apalah itu. Jadi mungkin menurut asumsi kami ya, mungkin produsen-produsen AC Eropa seperti BMW dan Mercedes-Benz itu untuk penumpang baris belakang, baris kedua mungkin lebih diarahkan ke SUV mungkin sekarang ya, mungkin.
Seperti kalau misalkan Anda ingin menggunakan jasa pengemudi, rasanya lebih make sense gitu menggunakan GLE dibandingkan E-Class. E-Class ini nanti kita akan coba apakah tetap fun to drive. Nah, nanti kita akan tes. Di BMW juga gitu mungkin. BMW menginginkan agar konsumen yang menggunakan jasa pengemudi itu pindah ke X5 bukan lagi ke seri 5 gitu ya. Oke, fitur. Nah, ini juga menarik karena Mercedes-Benz menyebutkan ini yang unit yang kami tes ini adalah unit homologasi, jadi dia tidak ada atap panoramik. Nantinya yang akan diterima konsumen akan memiliki atap panoramik. Jadi di mobil ini tidak ada, malah di E200-nya ada gitu ya. Kemudian sebagai kelengkapan lainnya di bagian belakang ini ada USB 2 buah. Kemudian channelnya bisa dilihat ini besar. Ya wajar karena ini rear wheel drive, jadi harus ada tempat untuk kopel dan juga knalpot ya di bagian bawahnya ini. Kemudian ada tirai seperti ini untuk meningkatkan privasi dan desain-desain 3D hadir lagi di E-Class nih. Ini juga terjadi di C-Class maupun S-Class. Kemudian desain-desain floating seperti ini nih. Ini keren sebenarnya, desain yang keren dari Mercedes-Benz. Kemudian speaker bermaster sampai ke bagian belakang. Oke, sudah puas membahas belakangnya, sekarang kita bahas bagian depannya. Dan ini dia ketika berada di balik lingkar kemudinya. Iya, memang nuansanya tuh lebih fun to drive ya jika dibandingkan dengan generasi terdahulunya. Jadi Mercy ini meningkatkan sisi fun to drive memang terasa. Nah, tapi sebelum membahas ke fun to drive kita bahas dulu apa saja yang ada di bagian interiornya. Kemudian desain dashboard ini sebenarnya simple, tapi cenderung mewah dan keren gitu loh. Jadi bisa dilihat hanya ada seperti ini dibalut dengan bahan kulit dan dia menekuk ke bagian bawah ada aksen ini nih kisi AC-nya keren sekali. Kemudian di sini ada aksen wood panel seperti ini. Nah, kalau melihat spek luar itu ada beberapa motif sebenarnya, ada yang kayu seperti ini, kemudian ada yang aksen emblem Mercy ya, yang emblem Mercy gitu seperti di EQE yang versi Indonesia gitu ya. Kemudian, nah ambient light juga mobil ini sangat keren, sangat atraktif, bahkan mungkin Mercy itu adalah salah satu mobil dengan ruang kabin tercantik berkat ambient lightnya. Itu fakta menarik. Dan kita beralih ke MBUX yang menurut kami tidak pernah salah. Kenapa tidak pernah salah? Karena meski dia minim tombol fisik, tapi MBUX dari Mercedes-Benz ini terkesan itu dioperasikannya simple dan intuitif gitu loh. Jadi dia nggak ada trackpad ada di bagian setir. Tapi entah kenapa ya, menunya tuh simple nih, apps, comfort, phone, radio, media, settings, info, dan dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Kemudian, nah biasanya kami mengeluhkan soal pengaturan AC yang ada di head unit. Nah, kalau di Mercedes-Benz itu rasanya fine-fine aja karena gampang gitu. Misalkan di setir seperti ini, kemudian mengatur AC tuh anginnya tinggal gini, tuh deket gitu, jangkauan deket. Kemudian menu, tuh enak kan? Itu Mercedes-Benz tuh. MBUX-nya nggak pernah salah menurut kami. Kemudian kita tarik ke bawah itu notification. Kemudian coba kita lihat menu lainnya, info apa aja nih sini. Oh, vehicle. Nah, ketika mobil ini berjalan itu pedal gasnya berapa persen, brake berapa persen, kemudian engine, nah berapa kilowatt dan torsi berapa newton meter. Kemudian di sini ada juga oil temp dan juga water temp. Dan di sini ada shortcut juga. Jadi function beberapa pengaturan ketika berkendara seperti ESP, manual shifting, partronic, lane keeping assist, boot lock, bagasi, dan kalau misalnya mau setting, nah bisa di sini juga. Jadi gampang gitu loh. MBUX tuh emang menurut kami salah satu UX terbaik yang ada di mobil. Kemudian beralih ke instrument cluster, ini juga nggak kalah keren. Dia bisa diatur modus temanya, ada yang sport, ada yang klasik. Kemudian kalau misalkan butuh navigasi, tinggal aktifkan navigasi di sini, assistance dan juga service. Memang meski perlu diakui MBUX ini memang tidak seatraktif MBUX yang misalkan di A-Class, B-Class gitu ya, itu bisa diatur takometer mau apa, kemudian ada berapa tema, itu banyak banget pilihannya. Di mobil ini nggak lagi, tapi tetap ini high definition dan juga ini nggak kalah keren sebenarnya ya. Kemudian setir, dia MG line seperti ini, jadi ada dua buah spoke di bagian kiri dan juga di bagian kanan, ada pedal shiftnya, kemudian stock stand seperti ini, dan tuas transmisi masih di bagian kanan. Sama seperti model Mercy lainnya yang non AMG ya. Kemudian nah, di sini ada beberapa tombol fisik yang memang tidak terlalu banyak. Di bagian sini ada, ini untuk mode berkendara, kemudian parking assistance ada di sini. Kemudian ini tadi shortcut untuk beberapa pengaturan mobil, automatic flight unit dan volume. Dan di bagian atas masih ada lagi beberapa tombol untuk lampu. Tapi memang karena mobil tidak dilengkapi dengan panoramik, makanya dia tidak dilengkapi dengan
pengaturan atap panoramik yang bisa tinggal di slide gini nih, yang ada di C-Class dan juga di S-Class yang keren itu. Kemudian, tapi tenang aja ya, di E-Class yang diterima oleh konsumen itu ada panoramiknya. Kemudian di bagian tengahnya ada konsol yang bisa dibuka seperti ini, dan ada beberapa fitur lagi seperti wireless charging dan juga USB Type-C, ada 2 buah. Ini bisa untuk mengaktifkan Apple CarPlay dan juga Android Auto yang by wired atau by wireless gitu ya. Kemudian konsol tengahnya juga lumayan besar, ada lagi USB Type-C di bagian sini. Dan sama seperti di bagian belakangnya, ini juga desain-desain floating hadir di sini juga. Ini memang sudah bahasa desain Mercy terbaru ya. Di bagian konsol tengahnya nih, floating, dan ada beberapa lagi tombol fisik di sini nih. Tapi tombol fisik itu dia nggak terpisah gitu loh. Jadi dibuat satu seperti ini, dan ini keren. Kemudian ada lagi nih tombol untuk pengaturan joknya, dan dia sama seperti C-Class dan juga S-Class ya. Jadi dia nggak gerak gitu, di touch seperti ini tuh udah bisa mengatur. Sensitive touch. Kemudian dia bisa diatur untuk ini nih, untuk penyangga kakinya, maju mundurnya, kemudian headrest juga bisa diatur secara electrical semua. Dan dia memory seat, heater seat, dan juga cooling seat. Mantap. Dan untuk fitur radar, mobilnya juga cukup lengkap. Fitur ADAS-nya sampai ke tahap adaptive control, blind spot monitoring. Kemudian kita di sini ya ada banyak juga. Collision avoidance ada active brake assist, active lane keeping assist, dan juga active blind spot assist. Kemudian bagaimana dengan posisi berkendaranya? Oke, yang saya bilang sebelumnya, mobil ini lebih fun to drive dibandingkan generasi terdahulu, dan itu benar. Ya, ini sangat ergonomis untuk posisi duduknya, tidak lagi offset untuk bagian lingkar kemudinya, dan secara visibilitas pun sangat baik, dan ini bisa diposisikan rendah gitu loh. Nah, ini yang menurut saya membuat mobil ini terasa fun to drive. Tapi apakah benar fun to drive, nanti kita akan tes saat mobil ini berjalan. Tapi secara overall ini sangat ergonomis. Kemudian dia bisa diatur secara tilt maupun teleskopik dan semua electrical, dan bisa di save untuk berbagai postur tubuh manusia. Misalkan Anda, istri Anda, dan juga pengemudi Anda gitu, ini bisa di save setupnya. Dan yang tak kalah penting adalah ini nih yang saya mau jelaskan, speaker audio Burmeister. Dan ini di Mercedes-Benz itu advance sekali untuk pengaturan audionya. Nah, ini kita tunjukkan. Ini di media, kemudian masuk ke, nah ini nih, personal sound profile, reconfigure, yes. Nah, ini keren banget ini di start. Nah, ini bisa diatur volumenya, kemudian tinggal di continue lagi. Tuh, per instrumennya bisa diatur gitu loh, semuanya, volumenya, balance. Nah, balance instrumennya diatur, mana yang lebih besar, bisa diatur lagi. Wah, ini advance banget ini. Continue tuh. Saya nggak terlalu ngerti soal audio sih, tapi ini keren banget, bisa diatur sedemikian rupa tuh. Tuh 3D-nya bisa diatur. Oh ya, dia juga dilengkapi dengan speaker 4D ya. Jadi di bagian jok ini dia juga ada speakernya. Nih, bass bisa diatur, mode netral, gentle, warm, punch. Tapi gentle aja. Finish. Nah, itu kerennya Mercedes-Benz. Dan saya sudah mengetes sebenarnya audionya. Ini audio kualitasnya benar-benar sangat baik, benar-benar baik. Dan speaker 4D-nya pun dia kinerja lebih baik juga dibandingkan dengan salah satu merek rivalnya yang punya speaker 4D, yaitu BMW iX dan juga BMW i7, yang rasanya itu biasa aja gitu. Tapi di mobil ini itu benar-benar suaranya clear, benar-benar keren, benar-benar berkualitas tinggi gitu audionya. Itu yang selalu menang dari sebuah Mercedes-Benz. Oke, rasanya cukup untuk membahas bagian interior dan juga fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita akan jalankan mobil ini untuk mengetahui beberapa aspek, seberapa nyaman, apakah dia lebih nyaman dibandingkan E-Class terdahulu, kemudian bagaimana dengan performanya, kemudian apakah dia lebih irit dibandingkan E-Class generasi terdahulu karena dia sudah dilengkapi dengan teknologi mild hybrid, dan mungkin kelemahannya beberapa ya. Oke, let's go. Yang langsung terasa dari mobil ini, E-Class generasi terbaru ini sekarang jauh lebih fun to drive dibandingkan generasi-generasi terdahulu.
Iya benar, di E-Class generasi terbaru ini memang terasa fun to drive. Jadi memang beda gitu dibandingkan generasi terdahulunya yang notabene tuh nyetirnya tuh agak malas gitu ya. Bukan malas, maksudnya nggak terlalu fun to drive. Nah di generasi terbaru di W214 ini itu rasanya cukup beda gitu. Ini benar-benar fun to drive. Kemudian mengendarai mobil ini terasa mudah gitu dibandingkan W213 yang mobil tuh kelihatannya rasanya tuh besar banget gitu mobilnya. Mobil ini rasanya sangat mudah dikendarai, kemudian asyik dikendarai, visibilitasnya juga ini enak banget menurut saya. Meski mobilnya dimensinya bertambah besar dibandingkan generasi terdahulu, tapi rasanya nggak tahu kenapa ya. Sedan-sedan zaman sekarang tuh yang apalagi keluaran Eropa tuh lebih ke arah driver oriented dibandingkan penumpang oriented gitu ya. Ya, gitu sih yang berbeda dibandingkan generasi terdahulu di W214 ini. Tetapi saat merasakan suspensinya, yes, mobil ini adalah sebuah E-Class sejati. Dia fun to drive, tapi karakter suspensi itu masih cukup sama gitu dengan E-Class sebelumnya. Ini masih tetap E-Class. Memang dia terasa sedikit kaku ketika di jalanan, ketika berjalan di posisi tidur misalkan, atau jalanan bergelombang gitu ya, misalkan di kecepatan rendah, itu memang terasa sedikit lebih kaku dibandingkan generasi terdahulunya. Tapi di kecepatan tinggi seperti ini, itu rasanya masih sangat nyaman, masih ada karakter membuainya E-Class gitu. Nih seperti ini, tuh masih membuai gitu loh. Itulah yang hebatnya dari sebuah E-Class, suspensinya memang nyaman jika dibandingkan dengan rivalnya yaitu BMW Seri 5. Tapi handlingnya, wow, nggak main-main. Ini dia bisa menggabungkan karakter nyaman dan juga akurat. Handlingnya tuh luar biasa. Itulah sebuah E-Class generasi terbaru yang saya cukup amazed sebenarnya. Tuh, handlingnya dapat, nyamannya juga banget. Dan sebagai sebuah sedan premium, catatan konsumsi bahan bakarnya terbilang irit. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya ini yang menurut kami outstanding sekali. Dia dilengkapi dengan mesin 2000 cc, 4 silinder, turbo, dan ada teknologi EQ Boost-nya, mild hybrid. Untuk dalam kota sebenarnya angkanya ya tergolong baik. Untuk kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini sanggup mencatatkan angka konsumsi 10,3 km per liter. Ya rata-rata mobil Eropa modern lah sebenarnya ya, 10,3. Tapi ketika berada di jalan tol seperti ini, itu angkanya berubah drastis gitu ya. Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Mercedes-Benz E300 ini mencatatkan angka di atas 20 km per liter. Wow. Luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena ya itu ada assist dari motor listrik ringannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknologinya juga untuk memperirit bahan bakar itu banyak banget. Misalkan kita masukkan ke mode eco seperti ini, kemudian kita lepas gas, nah dia akan gliding gitu loh. Gliding dan RPM 0. Itu sangat membuat konsumsi bahan bakar lebih irit. Kemudian ada juga transmisinya. Transmisinya dia 9 percepatan. Itu ketika misalkan nih kita di 100 km per jam, coba. Nah, ini 100 km per jam, kita oper ke gigi 9. Tuh, itu RPM-nya hanya 1200. Putaran mesin sangat rendah. Nah, itulah yang membuat mobil ini sangat irit ketika di kecepatan tinggi. Apalagi mungkin coefficient drag mobil ini juga lebih baik dibandingkan generasi terdahulu. Perpaduan itu semua yang membuat mobil ini sangat efisien dalam mencatatkan angka konsumsi bahan bakar. Di balik konsumsi bahan bakar yang irit, namun mobil ini juga menyimpan performa yang menjanjikan. Dan yang tidak kalah menarik dibandingkan konsumsi bahan bakarnya adalah performanya. Wow, jadi ini dia 258 horsepower, torsinya 400 Nm, dan ada assist dari motor listrik ringan nih.
sekitar 15 HP dan torsi tambahan 215 Nm. Dan benar klaim tersebut, karena mobil ini 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu 5,95 detik, nggak nyampe 6 detik. Gila, luar biasa. Sedan sebesar ini hanya 2000 cc turbo, tapi di bawah 6 detik. Wow. Memang mobil ini karakternya tuh terasa torsi itu brutal memang. Lebih ke arah torsi dibandingkan tenaga peaknya ya. Tapi itu yang membuat mobil ini effortless dan juga akselerasi sangat baik. Kemudian, soal fitur radar pastinya sudah paket lengkap. Dan soal fitur radar ADAS, mobil ini juga lengkap. You name it. Adaptive Cruise Control, kemudian Active Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, dan Blind Spot Assist-nya tidak hanya di spion, tapi ketika misalkan Anda mengesan gitu ya, dia ambient light-nya juga akan memperingatkan ada objek yang mendekat. Ya, fitur radar tuh kalau di mobil Eropa modern udah wajib lah, karena itu semua persyaratan dari uji tabrak Euro NCAP. Jadi semua mobil produksi asal benua Eropa tuh harus ada fitur radar ADAS. Nah, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika Anda mengendarai mobil ini, apalagi di situasi traffic yang berada di kota Jakarta atau sekitarnya yang padat dengan sepeda motor atau mobil yang tidak biasa ada di benua Eropa lah. Yaitu saya mensuggest Anda ya untuk menonaktifkan Active Brake Assist, karena udah 2 model Mercedes-Benz yang saya kendarai fitur tersebut bekerja dan dia akan melakukan rem secara mendadak. Itu cukup sering karena ya memang habit traffic di Jerman, di Eropa dengan Jakarta itu berbeda 180 derajat gitu ya. Jadi mungkin mobil ini membacanya itu objek tersebut berbahaya, padahal sebenarnya biasa-biasa aja sih. Tapi lebih baik dimatikan kalau misalkan di kepadatan kota gitu ya. Tapi secara overall ini fitur radar ADAS-nya bekerja dengan sangat baik. Nggak ada isu sama sekali kecuali si Active Brake Assist yang ya kalau padat harus dimatiin. Itu aja sih. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ventilasi AC. Itu dari tahun kapan juga Mercedes-Benz begitu pasti. Jadi kadang dia setiap berapa menit sekali dia mati, kemudian kita harus aktifkan lagi supaya tidak ada bau dari luar masuk ya. Kemudian yang kedua adalah layar MBUX ini sebenarnya keren sekali, benar-benar dia modern, mewah, memberikan kesan mewah gitu ya dalam kabinnya. Tapi ketika Anda sudah memakai mobil ini berapa lama dan tangan Anda ya biasalah, fingerprint tuh nempel di head unit dan jadi ada bercak-bercak dan Anda harus membersihkan setiap waktu gitu agar mobil ini tampil lebih clean. Jadi MBUX ini fingerprint magnet lah pada intinya. Dan yang ketiga adalah ini adalah sebuah E-Class sedan mewah asal Jerman. Interiornya sebenarnya udah keren, sudah berkelas, tapi ada beberapa komponen yang tidak terlalu menyimbangi kemewahan mobil ini. Yang pertama ini nih, stok transmisi dan juga stok sen. Ini terjadi sih sebenarnya di model-model Mercedes-Benz terbaru ya. Bahannya tuh kurang solid gitu. Itu yang pertama. Yang kemudian adalah ini center console belakang nih. Tuh bahannya pasti keras dan kualitasnya tuh nggak bisa menyimbangi material yang ada di mobil ini gitu loh. Ini terlihat sedikit murah gitu ya. Harusnya bisa lah pakai bahan kayak ini nih, jahitan asli gitu ya, soft touch gitu. Ini kenapa jadi plastik keras itu? Sayang sekali. Dan beginilah kesimpulan kami terhadap sedan premium asal Eropa ini. Well, secara kesimpulan, generasi terbaru dari E-Class ini berubah cukup banyak dibandingkan W213 atau E-Class generasi terdahulu. Bukan masalah soal desain, bukan masalah soal mesin, tapi soal orientasinya. Jadi orientasinya tuh mobil ini lebih ke arah driver gitu, lebih fun to drive. Sebuah sedan besar tapi dia fun to drive. Kalau E-Class terdahulu itu rasanya ketika Anda menggunakan jasa pengemudi itu masih masuk akal, masih nyaman gitu ya. Di mobil ini tetap nyaman, cuman Anda harus merasakan duduk belakangnya di mobil ini. Itu memang tidak senyaman W213 atau E-Class generasi terdahulu gitu. Tapi
soal berkendaranya, mobil ini sangat fun to drive menurut saya dibandingkan E-Class yang terdahulu gitu. Tapi entah kenapa ya, BMW seri 5 juga begitu sekarang. Duduk belakangnya tuh nggak terlalu enakan nyetir gitu. E-Class juga sekarang gitu. Mungkin orientasi udah berubah ya. Jadi kalau misalkan Anda berpikir untuk tidak membawa mobil sendiri, menggunakan jasa pengemudi, mungkin sekarang tuh Mercy dan juga BMW ya udah ambil yang SUV gitu. Karena memang kalau SUV tuh lebih nyaman. Jok belakangnya bisa direbahkan, kemudian legroomnya lebih luas. Nah, di E-Class dan juga seri 5 entah kenapa ruang baris kedua itu jadi agak terbatas gitu ya. Jadi kalau bahasa BMW itu dulu bisnis atlet BMW seri 5. Ini ya kan juga rasanya jadi gitu. Oke, itu soal orientasi. Tapi soal lain-lain mobil ini sangat positif dari segi performa, dari segi kenyamanan, dari segi konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Dan ya, ini merupakan sedan premium yang worth untuk Anda miliki. Dan sebagai catatan, mobil ini dijual dengan harga 1.585.000.000 rupiah off-road saat video ini dibuat pada bulan Desember 2024. Well, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Mercedes-Benz E300 W214. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.